Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta inayah, hidayah, taufik, dan mudah-mudahan kita juga dapat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kita akan menceritakan tentang tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Perkembangan Islam dikatakan mengalami kejayaan dimulai dari periode klasik, yaitu pada tahun 650 hingga 1250. Dilanjutkan pada periode pertengahan yang berlangsung pada tahun 1250 hingga 1800. Pada periode ini berdiri dua kerajaan besar, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Umayyah, kemajuan terjadi dalam bidang keperluan wilayah Islam, bidang perluasan wilayah Islam. Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam bidang pembangunan yang dijadikan sebagai pusat-pusat dakwah Islam. Selain dua hal tersebut, juga terjadi kemajuan dalam bidang ekonomi, arsitektur, sosial, pemerintahan, dan keamanan. Pada masa dinasti Abbasiyah, kemajuan Islam banyak terjadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selain dalam bidang ilmu pengetahuan, dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan di bidang ekonomi, arsitektur, sosial, dan militer. Kemajuan dan perkembangan Islam pada masa periode klasik tentu tidak terjadi begitu saja. Banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk memperkuat penyebaran dan kemajuan Islam. Kemajuan peradaban Islam disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, masa kejayaan Islam tidak lepas dari peran tokoh-tokoh ilmuwan Muslim. Berikut ada tokoh-tokoh ilmuwan Muslim, diantaranya Ibnu Sina, dua Al-Biruni, yang ketiga Ibnu Rushd, yang keempat Al-Khawarizmi, yang kelima Al-Ghazali, Imam Ghazali, yang keenam Al-Junaidi Al-Baghdadi, yang ketujuh Al-Qushairi, yang kedelapan Al-Farabi. Coba kita baca sejarahnya singkat tokoh-tokoh Islam ini. Yang pertama Ibnu Sina. Ibnu Sina yang nama lengkapnya Abu Ali Husain bin Abdullah Ibnu Sina dilahirkan di suatu daerah dekat Bukhara, yaitu Asfahan pada tahun 980 Masehi. Sarjana-sarjana barat menyebutnya Avicenna. Beliau adalah sarjana muslim yang ahli di bidang ilmu biologi, ilmu kedokteran, dan filsafat. Pada usia 20 tahun, dia telah menulis sebuah ensiklopedi tentang ilmu kedokteran yang dikenal dengan nama The Canon. Buku-buku lain yang ditulisnya adalah An-Shifa, An-Najat, Al-Qanun. Dalam bahasa Inggrisnya disebut Canon of Medicine. Buku ini sampai akhir pada abad ke-17 dipakai sebagai standar oleh universitas-universitas di Eropa. Ibnu Sina wafat pada tahun 1037. Namun walaupun beliau telah tiada, kehebatan dan keharuman namanya masih dikenang sampai saat ini. Ini secara singkat tentang Ibnu Sina. Yang kedua Al-Biruni.
tokoh Al-Biruni mulai dari 973 sampai 1048. Dia adalah seorang cendekiawan muslim yang meletakkan dasar-dasar ilmu perbintangan modern dan terbesar di sepanjang sejarah. Dia telah menentukan dengan teliti garis lintang dan garis bujur dan membicarakan kemungkinan bumi berputar pada sumbunya. Diselidiki pula oleh kecepatan yang tak terhingga dari suara dan cahaya. Dia tidak membatasi diri pada ilmu pasti, dan ilmu perbintangan juga berhasil menentukan berat jenis 18 batu permata. 18 batu permata, logam, dan lain sebagainya. Itu sejarah tentang tokoh Al-Biruni. Sekarang yang ketiga, tokoh Islam yaitu Ibnu Rusyd atau disebut Averroes. Abu Walid Muhammad bin Rusyd lahir di Cordoba atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1128 Masehi. Ayah dan kakek Ibnu Rusyd adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. Ibnu Rusyd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibnu Rusyd mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja. Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai qadhi atau hakim dan fisikawan. Di dunia barat, Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan, termasuk pemikir semacam Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum. Pemikiran Ibnu Rusyd. Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat, bidang kedokteran, dan bidang fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai, dan resum. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Ibrani, yaitu Yahudi, sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada. Filsafat Ibnu Rusyd ada dua, yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh orang-orang Eropa pada abad pertengahan, dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keragamaannya. Adapun karya-karyanya antara lain, pertama Bidayat Al-Mujtahid, ini dalam bidang ilmu kitab fikih. Yang kedua Kulliyat fi At-Tib, ini di bidang buku kedokteran. Yang ketiga Fasal Al-Maqal fi Maba'in Al-Hikmah wal Asy-Syifa Asy-Syariat, atau disebut filsafat dalam Islam dan menolak segala paham yang bertentangan dengan filsafat. Itu merupakan karangan-karangan dari Ibnu Rusyd. Kemudian tokoh ilmuwan dari Muslim yaitu yang keempat Al-Khawarizmi. Nama asli dari Al-Khawarizmi ialah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Selain itu pula beliau dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf
Al-Khawarizmi dikenal di barat sebagai Al-Khawarizmi dan Khawarizmi, Al-Khawarizmi, Al-Kharizmi, Al-Ghoritmi, Al-Ghorizmi, dan beberapa cara ejaan lagi. Beliau dilahirkan di Bukhara tahun 780 sampai 850 Masehi. Pada zaman kegemilangan Al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230 Masehi. Ada yang mengatakan Al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masehi. Sumber lain menegaskan beliau hidup di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Meninggalnya ada di Baghdad. Dalam pendidikan telah dibuktikan bahwa Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tapi di bidang filsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropa. Beliau telah menciptakan pemakaian sekan dan tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, bekerja di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatori, yaitu tempat belajar matematika dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis ensiklopedia dalam berbagai disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer dalam masih digunakan sampai sekarang. Itu secara singkat tentang Al-Khawarizmi. Sekarang yang kelima, Imam Ghazali. Imam Ghazali nama lengkapnya Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dilahirkan di Taus atau Khurasan. Al-Ghazali dikenal luas sebagai peletak pilar ilmu tasawuf Islam dan berhasil menempatkan disiplin ilmu tasawuf sejajar dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Al-Ghazali juga dikenal sebagai faqih, yaitu ahli hukum, terus mutakalim, yaitu ahli teologi, kemudian filosof atau ahli filsafat. Di samping itu juga memiliki pengetahuan yang bersifat ensiklopedik. Tidak dapat dipungkiri tokoh ini sangat produktif dalam menghasilkan tulisan. Dalam bidang filsafat, bukunya yang sangat kritis terhadap para filsuf terjudul Tahafut al-Falasifah atau artinya kerancuan para filosof. Karya spektakulernya adalah Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin atau artinya kebangkitan ilmu-ilmu agama. Tulisan ini dapat dikategorikan sebagai pedoman bagi mereka yang ingin mengetahui tasawuf dan etika Islam.
Karya ini ditulis seusai masa pengembaraan dalam mencari kebenaran dan dengan proses penelusuran yang teliti serta penguasaan begitu banyak disiplin ilmu Islam. Karena Imam Al-Ghazali begitu mendalam dalam menitik beratkan nilai spiritual tasawuf Islam dan mengkritisi kaum filosof, maka tidak ada anggapan yang bernilai bahwa Al-Ghazali sebagai penghambat utama munculnya filosof Islam dan pemikiran rasional di kalangan umat Islam. Bahkan satu hal yang tidak dapat disangkal bahwa kehadiran Al-Ghazali dalam pemikiran Islam telah mempengaruhi peta pemikiran dunia Islam. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali telah berhasil memantapkan disiplin ilmu tasawuf beserta dan perkembangannya dalam dunia Islam. Dari aspek teologi, Al-Ghazali menganut aliran Sunni Asy'ariyah yang didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Dalam sisi hukum menganut madhab Imam Syafi'i yang didirikan oleh pendirinya Abu Idris Asy-Syafi'i. Dan dalam tasawuf, Imam Al-Ghazali memilih tasawuf Sunni yang beraliran moderat yang dirintis oleh sufi-sufi kenamaan seperti Al-Haris Al-Muhasibi, Abul Qasim Al-Junaid, Abu Thalib Al-Makki, dan Al-Qushairi. Akhirnya berkat kepiawaian Imam Al-Ghazali dalam memaparkan disiplin ilmu tasawuf dalam kaitannya dengan ajaran Islam, maka tokoh-tokoh tasawuf lainnya mulai dapat diterima oleh para fuqaha ahli hukum yang selama ini mencurigai gerak dan sikap para sufi. Bahkan lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa maraknya kelahiran tokoh-tokoh thariqah atau tarekat seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abdul Hasan Al-Sazili, Ahmad Al-Badawi tidak terlepas dari pengaruh pandangan-pandangan tasawuf Al-Ghazali. Kemudian tokoh Al-Junaidi Al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Al-Junaidi bin Muhammad Al-Qaza Al-Nihawandi. Beliau lahir dan tumbuh di Irak. Dia meninggal di Baghdad pada tahun 207 atau tahun 910 Masehi. Beliau adalah putra pedagang barang pecah belah dan keponakan Suri Al-Sakti yang sekaligus sebagai gurunya. Suri Al-Sakti memberikan amanat kepada Junaid Al-Baghdadi untuk tampil di muka umum. Beliau adalah seorang yang sangat faqih, sering memberi fatwa sesuai apa yang dianutnya madhab Abu Sauri, serta teman akrab Imam Syafi'i. Beliau juga seorang sufi yang mempunyai wawasan yang luas terhadap ajaran tasawuf, mampu membahas secara mendalam khusus tentang paham tauhid dan fana. Pendapat-pendapatnya dalam masalah ini banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab biografi para sufi, antara lain yang diriwayatkan oleh Al-Qushairi. Orang-orang yang mengesahkan Allah adalah mereka yang merealisasikan keesaannya dalam arti sempurna, meyakini bahwa Dia adalah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di sini memberikan pengertian tauhid yang hakiki. Menurutnya adalah buah dari fana terhadap semua yang selain Allah
Dalam ini dia menegaskan Al-Junaid juga menandaskan bahwa tasawuf berarti Allah akan menyebabkan mati dari dirimu sendiri dan hidup di dalamnya. Maksudnya hidup di dalamnya Allah. Al-Junaid Al-Baghdadi menganggap bahwa tasawuf merupakan penyucian dan perjuangan kejiwaan yang tidak ada habis-habisnya. Itu secara singkat tentang Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Sekarang Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi nama lengkapnya adalah Abdul Karim Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau lahir di Astawa pada bulan Rabiul Awal tahun 376 Hijriah atau 986 Masehi. Beliau berguru pada mertuanya dan para ulama, diantaranya beliau belajar fikih dari Abu Abdurrahman Muhammad Ibnu Husain dan belajar ilmu kalam dari Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Husain, ulama yang ahli usul fikih. Dan juga ilmu usuluddin pada Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Muhammad. Al-Qushairi cenderung mengembalikan tasawuf ke dalam landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga penentang keras doktrin-doktrin ajaran Mu'tazilah, ajaran-ajaran Karomiyah, ajaran Mujassamah, apalagi ajaran-ajaran Syiah. Jadi Al-Qushairi ini mengacu kepada ahli sunnah wal jamaah. Al-Qushairi juga mengkritik kebiasaan para sufi pada masanya yang selalu mengenakan pakaian layaknya orang miskin. Ia menekankan kesehatan batin dengan berpegang pada Al-Quran dan sunnah Rasul. Hal ini lebih disukainya daripada penampilan lahiriah yang memberi kesan zuhud, tapi hatinya tidak zuhud. Dia Dr. Abu Al-Wafa Al-Ghanimi Al-Taftanzani Mudhal ila At-Tasawuf Al-Islam, cetakan keempat terbitan Dar As-Saqafah li An-Nasr wal At-Tauzi di Kairo tahun 1983. Dari sini dapat dipahami Al-Qushairi tidak mengharamkan kesenangan dunia, selama hal itu tidak memalingkan manusia dari mengingat Allah. Beliau tidak sependapat dengan para sufi yang mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak diharamkan agama. Karena itu Al-Qushairi menyatakan dalam penulisannya karya monumentalnya Risalatul Qushairiyah, termotivasi karena dirinya merasa sedih melihat persoalan yang menimpa dunia tasawuf. Al-Qushairi tutup usia di Naisabur pada pagi hari Ahad tanggal 16 Rabiul Awal pada tahun 465 Hijriah atau 1073 Masehi dalam usia 87 tahun. Itu secara singkat tentang Imam Al-Qushairi. Sekarang yang terakhir yaitu Imam Al-Farabi. Imam Al-Farabi adalah tokoh cendekiawan muslim di bidang fisika dan filsafat. Karya-karya tulis beliau sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih saat ini, sehingga buku-bukunya banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh penjuru dunia. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad Al-Farabi. Lahir di Wasit, salah satu desa di Farab atau Transosania,
pada tahun 870 Masehi. Ia berasal dari Turki dan tinggal selama 20 tahun di Baghdad atau Irak dalam rangka menuntut dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuannya. Pada tahun 950 Masehi, beliau wafat dalam usia 80 tahun. Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bagi kita bahwa para cendekiawan muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan warisan yang tak ternilai harganya bagi kehidupan manusia modern sampai sekarang dan terus berkembang sampai akhir zaman. Namun demikian, satu hal yang perlu diingat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hendaklah dijadikan suatu momentum atau kesempatan untuk mempertebal keyakinan dan keimanan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selesai tentang sebagian tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Ini menunjukkan bahwasanya banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang merupakan cendekiawan, ya. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang berjasa di dalam ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu teknologi, ilmu kedokteran, ilmu fikih, ilmu syariat, bahkan ilmu sufi, ya. Banyak sekali. Nah, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah selalu menolong kita untuk selalu mengkaji, apalagi mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.